Halo, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait konfigurasi dasar dan klasifikasi data emisi pada modul ESG-UDU 19. Dalam tampilan awal modul ESG-UDU 19, terdapat 3 menu utama, yaitu Collect, Measure, dan Configuration. Collect digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas yang menghasilkan atau mengurangi emisi. Fungsi utamanya adalah sebagai tahap input data aktual perusahaan. Measure berfungsi untuk menghitung total emisi CO2e berdasarkan faktor emisi yang ditetapkan. Sistem akan melakukan perhitungan otomatis dari data collect menggunakan rumus dan faktor emisi. Configuration digunakan oleh administrator untuk menentukan struktur data master ESG. Fungsi ini memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat diukur konsisten dan sesuai standar global. Sebelum pencatatan dan analisis emisi dapat dilakukan, sistem administrator harus menyiapkan beberapa data master di menu configuration sebagai dasar sistem. Data yang harus disiapkan, di antaranya emission factor, emission sources, gases, dan source database. Pertama, kita bahas mengenai emission factor. Data ini berisi nilai konversi untuk menghitung emisi CO2e dari setiap aktivitas. Nilainya bisa diambil dari database IPCC, GHG Protocol, atau sumber lain. Di sini saya simulasikan pengisian data untuk emission factor. Beberapa data krusial yang perlu diisi adalah nama, jumlah emisi, skop. Terdapat pilihan skop 1-3 dengan keterangan yang tertera. Terdapat pula opsi sumber database yang nantinya menjadi acuan perhitungan dan satuan yang digunakan. Kita juga dapat menginput data gas yang terkandung di dalam emisi. Jangan lupa klik Save untuk menyimpan master data. Berikutnya adalah data emission sources yang menentukan sumber emisi berdasarkan aktivitas perusahaan dan mengelompokkannya ke dalam kategori skop 1, skop 2, atau skop 3. Skop 1 mencakup emisi yang langsung dihasilkan oleh aktivitas operasional. Skop 2 berisi emisi yang tidak dihasilkan langsung, tetapi berasal dari energi yang dibeli. Skop 3 merupakan emisi yang terjadi akibat aktivitas perusahaan, tetapi di luar kendali langsung. Master data yang dibuat di sini nantinya akan terintegrasi dengan master data emission factor. Master data berikutnya adalah gases database. Bagian ini menyimpan daftar jenis gas rumah kaca, seperti CO2, CH4, dan N2O, beserta faktor global warming potential atau GWP masing-masing. Sebagai simulasi, PT Digital Makmur, perusahaan logistik yang ingin mengurangi jejak karbonnya, melakukan pembelian kredit karbon sebesar 10 ton CO2e dari proyek reforestasi di Kalimantan. Pertama, kita buka menu Collect dan pilih Offset Emissions. Dalam konteks ini, perusahaan tidak sedang menghasilkan, tapi justru mengompensasi emisi. Oleh karena itu, kita pilih opsi Offset Emissions. Berikut adalah tabel perbedaan antara offset dan emitted emissions. Klik New, lalu isi data seperti tanggal, emission factor, quantity, dan segala yang tertera di laman. Di sini, kolom emission factor terhubung dengan master data yang telah kita isi di configuration.